Sepeda motor majikan digadaikan untuk pesta narkoba. Wamendikdasmen pantau SPMB di Banjarmasin. Al Ain dihajar Juventus 5-0. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 21 Juni 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicholas selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda saudara. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita Kompas Kalsel pagi ini, saudara. Setelah sidang putusan Jumran, Komnas HAM Republik Indonesia kembali meminta keterangan sejumlah pihak, seperti Auditorat Militer dan keluarga korban. Sementara hakim yang tidak menghukum mati Jumran mendapat apresiasi Komnas HAM yang menolak adanya hukuman mati. Pasca pengadilan militer memvonis pelaku pembunuhan Juwita penjara seumur hidup, Komnas HAM melakukan pemantauan kembali dan meminta keterangan sejumlah pihak seperti Auditorat Militer dan keluarga korban. Komnas HAM mengapresiasi putusan yang dijatuhkan kepada pelaku karena Komnas HAM menolak hukuman mati. Diharapkan putusan ini dapat memberikan keadilan bagi korban kendati keluarga korban menginginkan pelaku divonis hukuman mati. Sejumlah catatan disampaikan kepada Auditorat Militer terutama terkait rekomendasi sebelumnya, yakni adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain Jumran. Pertama juga menyangkut bukti-bukti di HP dan lain sebagainya gitu. Jadi itu tadi juga kita diskusikan dan setelah ini tentu kami akan menindaklanjuti karena kami akan juga menyusun laporan lagi untuk tindak lanjut pasca pemantauan rekomendasi kami. Sementara pihak keluarga bilang sangat berterima kasih kepada Komnas HAM yang memberikan atensi terhadap kasus ini. Ya, kalau dari keluarga sangat-sangat berterima kasih kepada Komnas HAM karena sudah sejauh ini masih saja masih ingin mendalami masalah kasus almarhum. Sebelumnya Komnas HAM telah memberikan rekomendasi untuk mendorong adanya restitusi atau ganti rugi kepada keluarga korban. Namun dalam putusan tidak disebutkan dengan alasan terdakwa tidak mampu. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang pria di Kutai Kartanegara menggadaikan motor majikannya untuk membeli narkoba. Pelaku ditangkap di Samarinda usai pesta narkoba. Reskrim Polres Kutai Kartanegara menggerebek tempat persembunyian IN, pelaku penggelapan sepeda motor di salah satu perumahan Sungai Kunjang di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Saat ditangkap, pelaku baru saja selesai pesta narkoba. Di lokasi, polisi menemukan alat hisap seperti pipet di dalam tas. Pelaku IN sebelumnya diminta majikannya untuk membawa sepeda motor ke bengkel. Namun dengan alasan bengkel yang dituju tutup, pelaku malah mengambil uang perbaikan dan sepeda motor sang majikan digadaikan untuk pesta narkoba. Merupakan seorang supir pribadi dari pelapor menjalani kehidupan. Kemudian pada saat hari tanggal pelaporan tersebut, majikannya yaitu saudara AI ini adalah ingin minta bantu untuk servis Vespa-nya di Samarinda. Kemudian tersangka ini ke Samarinda. Nah, pada saat ke Samarinda ternyata bengkelnya itu tutup. Nah, sehingga tersangka ini pergi ke rumah rekannya. Nah, kemudian uang untuk servis itu dibelikan narkoba dan untuk main judi. Kemudian ya akhirnya sudah dipakai habis. Nah, setelah habis motor itu digadaikan kembali. Dan yang menggadaikan itu temannya, inisial FM.
Kini pelaku ditahan di rumah tahanan Polres Kukar dan terancam pidana penggelapan dengan ancaman pidana kurungan 4 tahun penjara. Rizal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. 3 orang perempuan di Pontianak, Kalimantan Barat yang menganiaya dan melucuti pakaian seorang perempuan lainnya ditangkap polisi. Aksi pelaku saat menganiaya korban direkam dan diunggah ke media sosial. 3 orang perempuan ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Pontianak karena menganiaya. Penganiayaan terjadi di Gang Pala 3, Jalan Marta Dinata, Kecamatan Pontianak Barat pada Jumat 13 Juni 2025. Korbannya juga seorang wanita berinisial NN berusia 20 tahun. Peristiwa ini dipicu salah satu pelaku yang cemburu terhadap korban hingga kemudian terjadi cekcok, penganiayaan, dan pengeroyokan. Salah satu pelaku kemudian merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial Instagram. Yang mana awal kejadiannya ini bermula dari karena cemburu. Pacar dari salah satu pelaku selingkuh, diduga selingkuh dengan korban. Kemudian terjadi cekcok dan penganiayaan dan pengeroyokan. Pada saat berlangsungnya peristiwa pidana tersebut, salah satu pelaku melakukan perekaman dan mentransmisikan hasil rekamannya melalui Instagram sehingga tersebar video tersebut. Ketiga pelaku saat ini ditahan di Mapolresta Pontianak dan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara dan Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Puluhan penutup drainase di sejumlah titik di Kelurahan Telawang, Banjarmasin dicuri. Pencurian tersebut terjadi secara bertahap sejak awal Mei lalu. Rekaman video dari CCTV ini menunjukkan aksi pencurian penutup drainase di sejumlah jalan di kota Banjarmasin. Di antaranya di sisi jalan RE Marta Dinata. Total 30 penutup drainase yang dicuri di area Kelurahan Telawang, Banjarmasin. Sejumlah penutup drainase di Jalan MT Haryono pun hilang. Manakala sudah ada barang bukti, ya kan? Ada barang bukti kejadiannya, barang bukti kehilangannya, TKP-nya sudah kelihatan, mohon sesegera mungkin ditindaklanjutin secara tuntas untuk pihak yang merasa memiliki aset tersebut. Karena kalau tidak ditindaklanjuti, berisiko dan berbahaya bagi pengguna jalan di sekitar RE Marta Dinata, yang itu juga termasuk wilayah kami. Untuk mengantisipasi timbulnya korban, sebagian warga melakukan swadaya menutup drainase menggunakan kayu ataupun ban bekas. Warga meminta pihak terkait segera menutup lubang drainase sesuai standar keamanan, serta menindaklanjuti secara hukum terhadap pelaku pencurian. Naufal Rafif, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya Wamendikdasmen pantau SPMB di Banjarmasin. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut. Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia meninjau pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB di Banjarmasin. SPMB tahun ini disebut harus adil, transparan, dan akuntabel.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Faza Riza Ulhaq, meninjau seleksi penerimaan murid baru SPMB di SMP Negeri 7 dan SMA Negeri 3 Jumat pagi. Wamendikdasmen menegaskan komitmen SPMB 2025-2026 ini berjalan adil, transparan, dan akuntabel, di mana terdapat 4 jalur pendaftaran, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, serta mutasi. Kami berharap ada fondasi yang lebih baik lagi dan supaya bisa melaksanakan proses SPMB betul-betul lebih transparan, ya, lebih objektif dan bisa membuka akses ya, bagi proses pendidikan. Karena inti dari SPMB itu adalah membuka akses bagi masyarakat yang lebih beragam. Jadi saya tanya kepada panitia juga, komposisi latar belakang siswa yang masuk ke sekolah ini itu beragam, tidak homogen. Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin pastikan SPMB objektif tanpa diskriminasi. Pembinaan SMP bahwa artinya yang kita jalankan saat ini adalah sesuai dengan Permen dan sesuai dengan juknis yang kita tetapkan. Artinya secara online, kemudian ada 4 jalur, kemudian kita juga ada memenuhi posko pengaduan di Dinas Pendidikan, kemudian di masing-masing panitia sekolah ada WA untuk pendaftar untuk bertanya atau berkonsultasi seperti itu. Sejauh ini tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan SPMB di Banjarmasin. Panitia dan Dinas Pendidikan diminta untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan baik kepada peserta seleksi agar dapat menjalani SPMB dengan lancar. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza kunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM Banjarbaru. Dukung percepatan pertumbuhan UMKM di Banjarbaru. Sejumlah langkah penguatan telah dikoordinasikan. Setelah mengunjungi sejumlah produk UMKM di Banjarbaru, Wakil Menteri UMKM terima laporan di Banjarbaru masih perlu penguatan dan pemberdayaan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT Koperasi dan UMKM. Beberapa penguatan yang akan dilakukan telah dikoordinasikan dengan instansi terkait, sehingga diharapkan dapat terbentuk suatu ekosistem yang nantinya mampu menjadi ujung tombak perekonomian daerah. Nah, tadi kami sudah diskusi dengan Kepala Brod, dengan Kepala Dinas baik dibantu oleh Provinsi dan Kepala Dinas di Kota Banjarbaru. Nah, tadi kita sudah dapat masukan apa sekiranya hal yang perlu untuk mendukung program menumbuh kembangkan UMKM, kemudian menaik kelaskan UMKM ini. Seorang pelaku UMKM bidang kria dan fashion mengaku pihaknya masih perlu adanya literasi agar bisa melakukan ekspor. Karena saat ini di Kalimantan Selatan masih sangat sedikit untuk melakukan ekspor kain sasirangan. Bagaimana pemberdayaan kita yang di daerah ini agar bisa setara di Kalimantan Selatan itu dengan pulau-pulau Jawa bisa ekspor, karena masih sedikit dari Kalimantan Selatan itu khususnya kria sasirangan untuk ekspor. Jadi bagaimana caranya kita ini di-grow up lagi. Dina juga menilai pembinaan UMKM di Banjarbaru saat ini sudah cukup baik. Selain diberikan fasilitas konsultasi, adanya bantuan promo gratis ongkir pengiriman seluruh Indonesia juga sangat membantu UMKM untuk memasarkan produknya keluar pulau. Nabila Cheva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan 4 kantor wilayah vertikal Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan. Sejumlah permasalahan masih ditemukan dalam transisi birokrasi, layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Perubahan dalam struktur birokrasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto membuat Kementerian Hukum dan Kementerian HAM kini berdiri masing-masing. Sehingga transisi birokrasi juga menjadi keniscayaan di daerah.
Dalam rapat dengar pendapat Kamis pagi di Banjarmasin ini, Komisi 13 DPR RI mengevaluasi pembangunan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Kalimantan Selatan, termasuk hadirnya perwakilan Komnas HAM. Sejumlah masalah masih jadi catatan legislatif, seperti Kanwil yang belum mendapat kantor sendiri, anggaran, hingga permasalahan belum tuntas, seperti overkapasitas lapas dan kasus dugaan pelanggaran HAM di Kalimantan Selatan. Kami tadi sudah mendengar langsung bagaimana paparan dari pimpinan Kanwil wilayah masing-masing kementerian, dan ini akan menjadi masukan kami di Jakarta terkait dengan berbagai persoalan yang ada. Misalnya terkait dengan transisi birokrasi yang belum tuntas, ada Kanwil yang belum punya kantor, yang masih nol anggaran, itu juga akan menjadi masukan kami di kementerian terkait. Begitu juga dengan beberapa kasus terkait dengan pelanggaran HAM di Kalimantan Selatan, ini juga akan menjadi atensi dari Komisi 13 bekerja sama nanti dengan Komnas HAM untuk menuntaskannya. Komisi 13 DPR RI meminta paparan menyeluruh 4 Kanwil, yaitu Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kemenham, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan, dan Kanwil Ditjen Imigrasi, terkait kondisi di lapangan. Jadi memang kami kan telah mengalami transformasi kelembagaan yang tadinya Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian Hukum. Ada 4 bidang layanan hukum di kantor wilayah seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Itu adalah pertama bidang pelayanan administrasi hukum umum, kemudian bidang pelayanan kekayaan intelektual, peraturan perundang-undangan, dan pembinaan. Tadi kalau kita lihat data yang kami sampaikan, semuanya sangat signifikan pertumbuhan. Kami juga sangat signifikan, terutama berkaitan dengan surat pencatatan kekayaan intelektual hak cipta. Seluruh masukan selanjutnya akan dibahas dalam rapat komisi, dengan harapan mewujudkan penguatan regulasi, kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Kalimantan Selatan. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi lain, Saudara, kesadaran masyarakat untuk memiliki akta nikah di Kota Banjarbaru terus meningkat. Sidang isbat nikah terpadu yang merupakan kolaborasi antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan pemerintah Kota Banjarbaru menjadi sarana pelayanan pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah resmi. Sidang isbat nikah berfungsi memverifikasi data hingga hakim akan memutuskan dikabulkan atau tidaknya syarat dan rukun nikah. Berdasarkan data tahun 2023, Pengadilan Agama Banjarbaru menerima 178 perkara sidang isbat nikah. Dikabulkan 108 perkara dan ditolak 68 perkara. Sedangkan tahun 2024 masuk 229 perkara. Dikabulkan 106 perkara dan ditolak 122 perkara. Jumlah yang meningkat dinilai positif dan diartikan sebagai kesadaran hukum masyarakat di Banjarbaru yang terus meningkat. Kesadaran masyarakat hukum itu agak tahulah sudah agak maju, semakin meningkat itu kita harapkan dengan semakin meningkatnya ada yang masuk, kita bisa memberikan edukasi secara hukum melalui pemerintah Kota Banjarbaru dan terpadu ini, artinya masyarakat melek hukum sudah. Seorang peserta sidang isbat nikah mengaku proses sidang berjalan lancar dan dikabulkan. Adanya dokumen pernikahan ke depan akan memudahkan untuk mengurus segala sesuatu jika diperlukan. Ada gratisan, alhamdulillah berjalan lancar. Gampang aja sih, ayahnya urus sendiri, ada di calon-calon. Tadi putusan hakim apa, diterima atau ditolak? Diterima. Tahun ini sidang isbat nikah terpadu telah melayani 21 pasangan dari 3 kecamatan di Banjarbaru, yakni Cempaka, Landasan Ulin, dan Banjarbaru Selatan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan.